pakai Nathan dan itu cukup berbahaya, tapi kita masih belum tahu ini Nathannya bakalan disimpan di gold lane kah? Ataukah akan dipakai oleh seorang Stacy dan Rafaelanya lepas. Kita lupa tadi ya, nggak ada yang beda Rafaela. Oke, masih belum ternyata. Fanny nggak tuh? Iya, Fanny nggak tuh. Sementara Rafaelanya udah dikonfirm ya. Rafaela sudah diamankan kali ini sama teman-teman dari Beletron, yang berarti kemungkinan besar sebenarnya Baratnya bakal ditaruh di jungle, tapi nggak tahu nih Fanny-nya shadow pick doang apa menjadi satu ancaman di lane of down nanti. Tapi kalau kayak gini ntar Beletron jadi susah nge-push nggak sih ke arah turretnya kalau dengan komposisi seperti ini, dengan mereka nanti mainnya lama. Kalau mainnya cepat masih bisa mungkin, tapi kalau mainnya lama ini bakalan jadi bahaya. Dan Lunox kali ini coba di shadow pick. Oke, Lunox will be good karena Kaja ini bakal terbantu banget nanti dengan adanya Lunox, makanya Kajanya ini bisa banget ditaruh di posisi mid lane mungkin, atau ya di gold lane juga bisa agar dia mandiri, yang nantinya dia punya item dan bisa menculik satu target. Sementara kita bakal melihat Dino jungle harusnya. Dino jungle sih kalau kayak gini ceritanya, dan dengan penggunaan adanya Baras jungle harusnya dari arah belakangnya entah itu Lunox. Tapi sebenarnya kalau lu lihat ya, komposisi dari Beletron gak ada yang benar-benar butuh penjagaan khusus sih sebenarnya ya. Lunox bisa untuk mandiri, cukup mandiri gitu kan dengan order briliannya. Terus Rafaela bisa jaga dirinya sendiri udah pasti. Kaja juga, siapa juga yang mendeketin Kaja ya. Yes. Melihat Kaja dikit gue udah kena pressure sebenarnya, apalagi kalau Divine Judgment-nya belum keluar gitu. Oke, dan last pick Balmon kah satu? Oke, Balmon ternyata yang diamankan. Kita tadi sempat melihat di mana Balmon jungle yang digunakan dengan sangat baik dari EVOS Lynx yaitu Caramel, dan kita bakal lihat nih apakah Alter Ego juga bermain dengan Balmon jungle dengan sangat baik. Karena kalau misalkan kita lihat dari track recordnya Alter Ego, mungkin bisa dibilang memang dia bakal jago banget sih dengan jungle-jungle yang seperti ini gitu loh. Ya, betul sekali, masih bisa banget ya untuk penggunaan Balmon. Tadi kita berkaca dari gamenya EVOS di mana Caramel pakai Balmon jungle pun lumayan efektif ya. Dengan eksekusi yang mungkin gameplaynya terjalankan dengan sangat baik. Nah beda cerita kalau misalnya mereka mainnya pisah-pisah, mungkin Balmon juga sekuat-kuatnya Balmon, tetap aja kalau misalnya di geng berempat atau sama 3 orang yang damage-nya ngeburst itu bakalan susah sebenarnya. Iya, dan sebenarnya kalau emang dilihat dari berkaca di game sebelumnya ya, sama jungle musuhnya juga tadi Dino. Tapi yang berbeda kali ini adalah yang di match sebelumnya di RRQ, jungle-nya Dino tapi roamernya adalah Angela. Kalau kali ini dia menggunakan Rafaela yang harusnya lebih efektif untuk menghindari Balmon atau menghindari lainnya, dan itu bakal lebih enak ketika mau ngejar, adanya movement tambahan dan adanya slow dari Rafaela nanti bakal menjadi poin penting untuk teman-teman Beletron. Yes, itu dia tadi sedikit analis dari seorang Lim, dan tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke match terakhir kita hari ini di game pertama antara Beletron Era versus Alter Ego Next. Let's go Alter Champs dan juga Big Drops, langsung aja diramaikan kolom komentarnya, masih harus positif. Pokoknya komennya jangan ada yang toxic, tetap respect satu sama lain, sama pendukung. Ini mau mencuri buff seperti, namun Vivinya bahkan datang loh. Dia benar-benar gak mau sampai ada kecurian buff, dan akhirnya Vivian yang coba untuk follow posisi dari Pixie-nya, coba diusir kali ini, dan yes, tidak ada buff yang tercuri. Gak mau ada buff yang tercuri dari seorang Pixie, berhasil dipukul mundur terlebih dahulu, nggak bisa dipaksain juga. Kalau dipaksain tadi malah jadinya first blood ya. Cuman dari Pixie sendiri cukup sabar ternyata. Sementara itu dari rival juga gue rasa sih ini bakalan cukup lama. Barat ini jungle-nya lumayan lama ya bisa kita bilang. Maka dari itu teman-teman dari Beletron mungkin harus sedikit bersabar lagi untuk ngebersihin hutan. Butuh waktu seenggaknya buat Barat, dan teman-temannya harus lebih mengerti lagi. Mungkin jangan sampai terlalu terburu-buru melakukan inisiasi. Oke, dan ya kalau kita lihat dari experience-nya, Palanir yang bertemu dengan Povius juga dari Fumieko, ini bakal menjadi match yang cukup pasif bisa dibilang ya untuk early-nya. Tapi ketika udah level 4 mungkin nanti ada Yif yang dia bisa banget kontrol dari perangnya, itu bisa banget jadi inisiasi tersendiri. Betul sekali, mungkin dari Yves-nya akan coba untuk memberikan tekanan ketika dia udah level 4 ya dari seorang Rundun kali ini di area mid. Dan juga kita lihat Pixie beserta seorang Rundun udah cukup low, nerima beberapa poking dari seorang Cini ditemani dengan Rafaela sih susah banget ya, mau di poking heal gitu terus bakalan jadi lumayan lama, bener banget. Tapi kita lihat kali ini ada Palanir coba untuk maju seorang diri, ada backup yang cukup baik dari seorang Vival. Satu detonasi welcome berhasil menelan Polpeus, bakal coba dimutain aja. Adakah backup damage? Yes, udah ada Cini kali ini datang, tapi kita lihat ada Balmon yang coba untuk menghalau pergerakan teman-teman dari Beletron, bakal coba untuk dihabisi saja, dan first blood didapatkan atas Fumieko.
Oke, first blood ini menjadi angka yang sangat penting, 1 kill, dan kita bisa lihat networknya langsung berbeda 1000. Masih punya retribution dan Vival mungkin akan setup ke arah Turtle. Tapi sabar dulu, dia coba untuk ngambil jungle-nya dulu, dia coba naikin darah dia dulu, dan ada yang recall juga. Sementara kalau kita lihat dari teman-teman Alter Ego, dia sibuk untuk mengamankan buff terlebih dahulu. Yivi-nya masih punya reward manipulation, tapi Yivi-nya tiba-tiba tumbang. Sepertinya ada satu tarikan tadi dari Chell harusnya. Yap, ada satu tarikan kayaknya dari seorang Chell yang akhirnya berhasil menumbang satu orang. Dan kita beralih lagi di mana Turtle pertama sudah hadir kali ini. Apakah akan segera untuk dimulai oleh masing-masing tim? Tapi kita lihat Chell cukup kesulitan. Oh, sakit banget nih corner dari seorang Chell kali ini. Pixie udah kehilangan cukup banyak darah, dibantu lagi sama seorang Vivian dan gak bisa selamat karena cukup terjepit dari seorang Pixie. Mungkin dia coba creating space tapi belum ada gerakan dari teman-temannya. Belum terbaca sih apa yang dilakukan. Tapi sementara kita lihat setup Turtle mulai dilakukan sama teman-teman dari Beletron, di mana Vival udah narik Turtle-nya keluar dan sudah di scouting juga nih sama teman-teman dari AS. Stacy bakal coba untuk nge-scout, bakal steal, enggak, ternyata retribution masih bisa diamankan. Namun Balmonnya udah ngedash, ada reward manipulation. Sakit banget damage dan harus tumbang dari Stacy. Masih berlanjut dari fight-nya, ditarik lagi, Cini harus down. Next target Palanir mungkin bakal dikontes lagi, ada slow yang sangat mengganggu. Namun masih ada backup, masuk lagi dengan Demonic Force, lompat lagi dan berhasil menumbangkan Palanir. Detonas welcome pun keluar, coba untuk dilempar ke arah tembok, gak, hanya untuk defensif aja. Namun ejector masih mengejar kali ini ke arah Vival, coba dibalikin dan damage dari Vival sakit banget, masih dibakar lagi dan 2 player harus tumbang. Wow, Vival berhasil sustain, walaupun kita lihat tadi ada beberapa kali serangan yang diberikan, apalagi dari Fumueko. Demonic Force-nya masuk ke arah seorang Palanir berkali-kali sehingga bisa menumbangkan dia, tapi langsung dibalas saja oleh seorang Barat. Ya kita bisa lihat tadi tanky banget Detonas welcome-nya, untung dapat. Dia Detonas welcome sebenarnya untuk ngusir mundur Popheus-nya, tapi malah dilanjutin ternyata sama teman-temannya, dan akhirnya berhasil menumbangkan 2 player dari Alter Ego Nyx. Sebenarnya agak sedikit bernafsu sih tadi dari teman-teman Alter Ego, di mana dia udah kehilangan banyak banget short skill untuk kontes sebelumnya, tapi dia memaksakan untuk maju lagi dan akhirnya bisa dibalikin sama Dino-nya Vival. Oh no, flicker yang salah kali ini dan langsung dimanfaatkan momennya. Ejector yang sangat baik barusan. Oke, tapi hati-hati, kita lihat di arah belakang ada Stacy, coba masuk ke arah depan tapi Detonas welcome berhasil menelan seorang Stacy. Ejector melemparkan Dino ke arah belakang. Reward manipulation dibuka untuk membubarkan formasi dari Beletronera, tapi nggak bisa mendapatkan siapapun. Wow, ini reward manipulationnya tadi kurang efektif ya, karena terlalu jauh dari pertarungan. Terlalu jauh dan ada space ya buat teman-teman Beletronera untuk menghindar gitu kan. Jadi langsung aja kita lihat satu auto turret dari top lane, gua rasa nggak akan di defense juga, akan secara gratis didapatkan oleh Beletronera, di mana menambah keunggulan gold yang mereka miliki sekarang sudah unggul sekitar 3000 gold. Yes, dan ya ini seperti yang tadi udah sempat dibahas juga, ini agak sedikit berbeda. Kalau memang tadi RRQ Evo sama, jungle-nya Balmon dan Dino. Kenapa sekarang Dinonya memegang tempo? Karena perbedaan dari roamernya, yaitu Rafaela dan Angela. Ini dari Rafaela sendiri memang klasik combo juga untuk Dino, dan kali ini Turtle didapatkan secara free oleh Beletron. Yap, Turtle objektif banget, udah 2 Turtle berhasil diamankan. Kali ini Beletronera semakin meninggalkan gold yang dimiliki oleh Alter Ego Nyx dan balik lagi. Ini sih mungkin menurut gua winning conditionnya bisa dibalikin kalau vaccination-nya aman ya, seenggaknya boleh dijagain karena berkali-kali gua lihat Balmonnya itu sekalinya masuk itu dia langsung hilang banyak darahnya dan malahan terbalik gitu, malah jadi Balmonnya yang ter-take down. Mungkin harus lebih berhati-hati lagi teman-teman dari Alter Ego Nyx, mungkin untuk masuknya dari komunikasi bisa diperkuat lagi, karena ketika Balmonnya masuk kadang backupnya juga kurang dan ini bakal jadi sulit ke depannya kalau seperti itu. Oke, Ice Queen One sudah dikantongi oleh Run dan ini bakal makin mengganggu lagi sih dari efek slow-nya, dari CC yang dimiliki. Sementara kalau kita lihat percobaan untuk mendapatkan turret dari Beletron sudah dimulai, bottom lane udah mulai dikuasai, namun Demonic Force bahkan keluar ke arah Ruby. Dia coba untuk inisiasi namun tidak ada damage follow up, sayang banget. Sayang sekali gak ada damage follow up yang cukup baik, yang akhirnya gak bisa dimajuin lagi, inisiasinya berhenti di situ saja. Tapi ada Chell kali ini beserta dengan Cini dan juga Vivian sedang melakukan trapping, bakal coba dipancing terlebih dahulu, akan coba melakukan cutting minion aja tapi di heal ketahuan dong. Oke, dan kita lihat dari seorang Chell coba untuk cutting minion disusul oleh seorang Vival.
Dan menurut gua ini Alterigo mungkin jangan defend bawahnya sih, harusnya cari peluang di arah top lane mungkin. Dan ada satu reward manipulation dibuka untuk memukul mundur. Oke, satu Unstoppable Force berhasil mendapatkan seorang Rafaela kali ini, tapi bagus banget di zoning sama Vivian. Akhirnya outer turretnya berhasil didapatkan oleh seorang Dino. Oke, dan kali ini order brilian yang sangat baik berhasil menghindari Jektor barusan. Ya, berkaca dari war sebelumnya di mana reward manipulation-nya lagi-lagi coba inisiasi yang cukup baik sebenarnya, namun ini agak terlalu jauh sih. Terlalu jauh ya. Jadi nggak kena ke teman-teman dari Bellatrix itu sendiri, sayang banget. Padahal kalau kena itu sih tadi bisa ngasih slow yang luar biasa ke arah teman-teman Bellatrix era. Oke, ya mid lane Pixie coba untuk holding aja, melihat pergerakan musuh bakal gerak ke arah mana. Turtle-nya bakal mulai di start sama seorang Palantir, nunggu tapi ada satu ejector berhasil melepaskan seorang Vivian. Lagi ke arah belakang ada Cini kali coba untuk backup, sakit banget dari Pixie, harus mundur, gak bisa maju lagi. Ini info bagus sih dari Pixie-nya, udah low banget, dia harus mundur. Dan berarti kalaupun mereka mau turtle yang zoning tidak ada jawet gitu. Oke, dan ini bakal menjadi free turtle lagi seharusnya untuk teman-teman Beletron. Dan yes, free turtle untuk Beletron lagi. Wah, ini bahaya sih. Gue tuh udah mulai jauh ya kalau kita lihat. Oh enggak, bahkan udah mulai mau kesusul ya, masih di sekitaran range 2000 aja, bahkan sekarang bergerak ke arah 3000. Sebenarnya sih masih bisa ya Lim ya untuk dikejar sama Alterigo next, tapi caranya mungkin jangan di mirroring sih. Maksud gue maksud gue jangan sampai mereka ikutin rotasi dari Beletron. Ketika Beletron mau ke atas ya udah lu cari peluang lainnya seperti yang sekarang dilakukan oleh seorang Nathan. Dan sementara itu Vival bakal secara gratis mendapatkan inner turret di arah top lane, gak akan ada yang ganggu juga. Oke, visionnya bakal lebih luas lagi karena sudah ada Cel dengan flickernya kali ini dan ditabrak langsung Dream. Combo yang keluar dari Beletron sangat mematikan. Gila, Ring of Order, Revenge Judgment itu sih sakit banget berasa. Satu inner turret ditukar sama satu outer turret, menurut gua itu kurang efektif, tapi tercancel ternyata reward manipulationsnya. Dan ada seorang Balmon yang coba memberikan sedikit badannya ke arah Beletron era. Ini bakalan control mapnya bakal dipegang sama Bellatrix era. Lihat udah mulai diganggu ya purple buff-nya. Ini pasti lagi ke arah jungle kali ini. Ejector yang baik langsung kali ini menggunakan flicker dan reward manipulation dikeluarkan lagi, coba ditarik lagi dengan Donan Wolfkin dan I'm offended dari Palanir. Masih cukup tangguh kali ini, bakal dibalas mungkin. Bermain di dalam reward manipulation benar-benar greedy, namun mereka kuat teman-teman dari Beletron. Ya betul sekali, masih cukup kuat walaupun tadi kena Donran dan I'm offended dari seorang Palantir ya. Tadi Palantir yang hampir ke pick off malah dibalikin, ada bantuan reward manipulation juga. Tapi tadi yang ketarik kalau nggak salah Jawetnya ya. Jadi masih cukup kuat. Balmon sorry maksud gua. Jadi masih cukup sustain juga. Dan kali ini kita lihat rotasi sudah mulai dilakukan ke area bottom lane, sementara Lunoxnya ditinggalin sendirian di mid. Gak masalah, masih cukup sustain dari seorang Cini, mungkin bisa untuk menahan. Dia bakal coba dimasukin kah? No. Adakah order brilian? Dan gak sempat, ternyata berhasil ke takedown Cini seorang diri di sana beserta satu outer turret di arah mid lane. Wah, sayang banget. Oke, ini pertukarannya sebenarnya memang agak bahaya, tapi ya mau nggak mau harus dilakukan. Dia dapetin mid turret dan dia merelakan inner turretnya di arah bottom lane. It's okay. Sakit banget sih ring of order dari seorang Cel ya tadi. Jauh banget. Iya, flicker akhirnya jauh headnya di bagian bawah Pak. Nah iya, dia harus flicker dan ngeluarin konsil. Tadi jauh banget sih dia. Oh, terlalu offside mungkin ya dari seorang Pixie. Niatnya mungkin membuka map atau untuk dorong minionnya, tapi menurut gua bahaya kalau kayak gitu, mengingat mereka lagi ketinggalan gold. Udah pasti dari jawetnya masih kurang item sih harusnya. Betul banget, dan ya tidak adanya flicker dan tidak adanya konsil ini menjadi informasi penting juga untuk teman-teman dari Beletron. Namun mereka bakal coba komit ke arah Balmon. Sepertinya sudah ada Vivian yang coba untuk ngebuka visionnya bersama dengan Palanir. Palanir kali ini masih cukup tenang saja, tapi kita lihat Pixie lagi-lagi sudah mulai terdeteksi rotasinya bakal gerak ke arah mana. Udah ada Lord pertama yang menurut gue bakalan coba di commit sih harusnya sama Beletron era. Mereka lagi coba untuk push dulu lane-nya, baru gerak ke arah Lord ya. Dan kali ini Lord bener banget bakalan langsung saja dimulai oleh teman-teman dari Beletron era. Bakal coba diintip kah sama teman-teman Alterigo Nix? Ini agak saya kasih kayak 12 dikit lagi gitu kan. Biar Lordnya udah di enhance dan bakal gampang untuk dapetin inhibitor. Tapi it's okay karena memang strategi dari mereka gak mau ngasih space farming lagi untuk teman-teman dari Alter Ego. Oke, satu Revenge Judgment sakit banget, ternyata berhasil menumbangkan satu player dari Alter Ego. Next ada Real World Manipulation yang dibuat, tapi Unstoppable Force juga berhasil untuk mendapatkan seorang Vival. Di sana dikasih satu geprekan maut dari seorang Balmon ya. Aduh sayang banget, tadi yang kena Unstoppable Force dan ejektornya adalah seorang Barat ya. Tapi gak masalah, ada Lord, seenggaknya ini teman-teman dari Beletron era nggak kehilangan
banyak hal ya, kayak cuman satu aja gitu. Oke, dan tapi mid lane tetap harus hancur sih, harusnya kan ditabrak lagi kali ini, coba difokus clear namun harus tumbang ternyata dari Balmona. Sementara sisi lain Cini masih bisa bermain dengan Honorable, dia triple kill Israel, masih ada satu inisiasi lagi coba dilakukan dari Pumiko, satu hit lagi dan masih bisa survive kali ini. Oh, nice sekali dari Pumiko, penyelamatan diri yang cukup baik. Dan coba dipaksakan tadi sama Bellatrix Era dimasukin ke turret, tapi nggak ada minion juga, bakalan jadinya sayang banget. Tapi ini kita udah bisa akuin kalau Chelsea ngelakuin trapping ini bakalan jadi bahaya. Harus sering-sering dicek busnya bareng-bareng, kalau nggak ada surprise attack lagi dari Chelsea. Yang kita tahu tadi Divine Judgment-nya sakit banget dicapai di cover, tapi kita Demon Force langsung di Divine Judgment, dia langsung hilang di sana. Dan seorang Pumiko yang tadinya ada tiba-tiba nggak ada. Oke, combo yang sangat bagus ya dari seorang Kaja dan juga Lunox di sana berhasil mendapatkan satu player dari Alter Ego Nyx. Jadi 4 versus 5 kali ini. Oke, dan ya masih bisa defense lagi dari Alter Ego, di mana dia hanya kehilangan satu inhibitor turret di arah top lane. Ya, ini menjadi defense yang cukup bagus sebetulnya dengan posisi di mana dia ketinggalan gold sebenarnya. Tapi dia masih bisa defense dan hanya kehilangan satu inhibitor turret dan masih bisa menyambung nyawa lagi di game pertama match terakhir kita. Oke, masih bisa menyambung lagi nyawanya. Dan kali ini Chell udah mulai berani sih. Kalau kita lihat ya, Chell sekalinya combo semua yang masuk dari Divine Judgment dan juga Ring of Order itu udah bakal bisa seenggaknya instant kill satu orang ya. Jadi dari Chell udah cukup berani ternyata di area mid lane, tapi sudah mulai terdeteksi dari seorang Eve melihat keberadaan Chell. Bakalan coba ditabrak Unstoppable Force, ejector ke belakang, Paladin hati-hati dalam bahaya. Ada remote manipulation tadi juga dibuka tapi nggak dilanjutin. Ternyata kali ini teman-teman dari Bellatrix Era tidak bisa terlalu memaksakan karena Valandirnya tadi udah low banget. Yes, belum mau dikomit dari kedua tim ini. Dari Bellatrix udah harus jaga posisi sih, nggak boleh terlalu greedy juga karena memang walaupun posisinya mereka menang gold ya, tapi kalau terlalu overcommit nanti bakal gampang banget untuk dibalikin keadaannya. Yap, betul sekali. Dan di arah sana kita lihat ada satu ejector lagi-lagi Valandir yang terkena, but it's okay karena itu Valandir masih cukup tanky. Reload manipulation yang lagi-lagi masih terlalu jauh dibuka. Hati-hati tidak terkena ke arah siapapun. Kaja dari kali ini Chell harus lebih bersabar sedikit lagi. Apakah akan coba dipaksakan, tapi Lord kalau kita lihat sebentar lagi akan hadir sekitar 60 detik lagi ya. Masih cukup lama tapi masih bisa ditungguin aja dengan cara untuk nge-push minionnya, atau mungkin ya kayak tadi ngasih pressure biar teman-teman dari Alter Ego Nyx nggak keluar dari area base mereka. Ya, Priestland menjadi salah satu solusi sebetulnya kalau memang mau dilakukan juga sama teman-teman dari Bellatrix. Tapi kalau misalkan mereka nggak dapetin kill, itu bakal rugi juga. Nantinya kontes Lordnya bakal ditabrak dan itu bakal menjadi berat sih. Yes, bakal menjadi berat nanti kalau misalnya Lordnya ditabrak. Dan oke, kita lihat kali ini teman-teman dari Alter Ego Nyx cukup solid untuk melihat pergerakan dari Bellatrix yang cukup menguasai map. Yang mana menurut gue kalau misalnya ini dibiarin terus-terusan sih, Bellatrix bakal menambah keunggulan golnya terus-menerus. Mereka harus berani buat keluar sih. Dengan draft yang mereka miliki, menurut gue harusnya mereka udah mulai berani untuk maju dengan adanya Jawed, Popheus, dan juga Balmond. Dimana Nathan, oh gila sakit banget. Nathan sih harusnya udah jadi ya di menit segini dengan gold yang mereka miliki. Sengaja udah punya 2 atau 3 item sih, itu udah bisa sengaja buat ngebocorin darah yang dimiliki oleh Bellatrix sendiri. Oke, kita lihat nih Nathan lagi bergerak ke item terakhir ya. Itu udah punya banyak item, tapi Chell kali ini hati-hati masih berhasil untuk escape. Ada satu flame shot yang masih belum kena ke arah seorang Chell. Masih berhasil mundur. Oke, Valandir bakal coba untuk maju. Satu flicker hyper Venom digunakan dan langsung saja menghilangkan seorang Eve. Ada juga satu player lagi dan lagi, yaitu Jawed. Double kill berhasil didapatkan kali ini. Akan coba dipaksakan kah? 2 player dari Alter Ego Nyx udah nggak ada. Ini sih Battle Lord menurut gua. Seenggaknya mereka bisa mempatenkan gitu kemenangan yang ada pada mereka. Yes, dia bakal coba untuk memilih ngambil Lord karena keunggulan jumlah ini menjadi sesuatu yang menjadi keunggulan pastinya untuk teman-teman dari Bellatrix. Langsung membagi tugas juga, harusnya ada zoning di depan dan bakal dialih sama Cini. Ini bakal menjadi Lord yang cepet sih, dimana Lunok udah Darkening ini Lordnya bakal cepet banget tumbang. Dan yes, free Lord untuk teman-teman Bellatrix. Free Lord untuk teman-teman Bellatrix, dimana itu udah nggak bisa dipungkiri lagi dengan 3 player tersisa dari Alter Ego Nyx. Kalau misalnya mereka kontes itu jadi bahaya banget, malah bisa terwipe out ya. Maka dari itu dengan keputusan yang sangat bijak dari Alter Ego Nyx, mereka memutuskan untuk melakukan farming aja. Sementara kita lihat udah ada tersisa satu ini turret di area bottom lane milik teman-teman dari Alter Ego Nyx yang benar-benar harus dijaga mati-matian. Kalau enggak, ini Lord yang kali ini nih bisa banget buat nabrak. Atau nah sekarang adanya di mid nih Lordnya. Ya udah, teman-teman dari Alter Ego Nyx paling akan coba untuk ngebunuh Lordnya dulu, dan sedangkan Bellatrix Era bakal coba untuk mancing di arah bottom lane-nya.
Yes, dan wah udah pakai parfum semua nih teman-teman dari Beletron, udah full item pastinya. Ini bakal menjadi push terakhir mungkin, tapi kita nggak tahu defense seperti apa yang bakal ditunjukkan dari Alter Ego. Ini bitter turret di bagian bottom lane yang dituju dan sudah ada reward manipulation sepertinya untuk clear dari minion, dari Lord maksudnya. Sementara kita lihat minion sudah mulai masuk, namun fokus aja clear minion dari teman-teman Alter Ego. Masih bisa defense sepertinya dan belum ada inisiasi lebih lanjut lagi. Cell hanya untuk di poking damage saja, belum ada inisiasi berlebih. Sudah tidak punya inhibitor turret kali ini dari teman-teman Alter Ego. Nggak punya inhibitor turret sama sekali. Ini ngebuat Alter Ego Nyx harus benar-benar solid untuk melakukan defense. Sementara itu oke, kali ini bakal coba ada Unstoppable Force ejector kalau seorang Paladin dan yes berhasil terdapatkan di sana Detona's Welcome yang masih bisa untuk dihindari ternyata oleh teman-teman. Coba flicker Cell ke depan mencari masa tapi ejector lagi melempar Cell ke arah belakang. Aduh sayang sekali. Tapi Fumeko masih cukup baik mencari targetnya. Ini sih bagus banget ya dari seorang Pixie. Cari momen dan sayang tadi Cell-nya membuang flicker terlalu terburu-buru di mana nggak semudah itu untuk masuk ke area base dan dapetin satu orang gitu. Mereka pasti udah fokus banget sih artinya. Oke, kehilangan 2 pemain dari Beletron ini cukup berbahaya juga, bakal di-push kali ini. Berani banget Fancy Nancy. Flicker keluar dan sudah ada reward manipulation. Waratsnya bakal dikejar kali ini, bakal dikeroyok. Sakit banget damage-nya keluar. Fancy Nancy free hit dan berhasil mendapatkan kill ke arah Vival. Wow, ini dia yang ditakutkan ketika investasi late game dari Alter Ego Nyx atau seorang Nathan ini udah dapat banyak makan. Ini bakalan jadi satu momok yang menakutkan untuk teman-teman dari Beletron Era. Kalau misalnya nggak dicari seorang Fancy Nancy, ini bakal jadi momen comeback harusnya. Gila, ditarik ke arah dalam banget bakal ditariknya dan ternyata Balmon yang nggak bisa bertahan lama. Nice play, Valanir berhasil untuk memberikan sedikit nafas untuk teman-teman kamu, dimana akhirnya temponya bakal dipegang lagi seharusnya sama Beletron Era. Oke, defense-nya sangat baik dan sempat untuk membalikan keadaan tadi walaupun hanya sedikit dan akhirnya hanya harus menumbalkan kali ini dan kejar dan harus tumbang juga dari Run. Ini harus sedikit defensif, jangan terlalu greedy karena kehilangan 2 member bukan hal yang aman untuk teman-teman dari Alter Ego. Masih dikejar dan ada Cell tiba-tiba langsung ditarik, masih punya Immortal, belum ditarik nampaknya dan berhasil mendapatkan kill-nya. 3 pemain yang harus down. Oh, sayang sekali 3 pemain dari Alter Ego Nyx harus tumbang. Sementara itu kita lihat dari seorang Fancy Nancy juga sedang mencoba untuk melakukan push di area bottom lane. Tapi Fumeko akan coba untuk menggunakan Demonic Force ke arah depan kali ini. Tapi udah ada seorang Fancy Nancy yang gue rasa nggak akan bisa menahan 4 player dari Beletron Era. Sayang banget dan order. Tapi kita lihat kali ini, oke, udah ada yang hadir kembali dari seorang Balmon atau yang dikeprek. Tapi ternyata nggak bisa terselamatkan. Dan ini dia poin pertama untuk Beletron Era. Yes, ini tarik ulurnya mantap sih. Terus defense dari Alter Ego juga keren banget. Dan ya tadi sempat untuk membalikan keadaan, hampir membalikan keadaan, tapi sayangnya di momen-momen terakhir ini Valanir keluar sebagai main point sih, dimana dia berhasil menarik Stacy ke dalam daerah base-nya ya. Dan itu benar-benar struggle banget habis itu. Ya betul banget, habis dari situ ketika nggak ada Stacy jadi kebalik lagi ke Beletron gamenya. Maka dari itu bisa dilakukan push dengan terus-menerus dan yang perlu kita lihat adalah dari seorang Cell, dimana dia dari tadi perannya cukup penting, sakit